Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syahril SE.M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Sebelum kita memasuki presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 dengan judul SK Cluster Supermarket Like a Diamond, Metode Cummins. Saya Salsania Fadisa Boru Ginting dengan NIRAM 2022020269. Saya Rusintia Armelia Nipa dengan NIRAM 2022020312. Saya Tiara Akila dengan NIRAM 2022020309. Saya Sabila Zara dengan NIRAM 2022020338. Nama saya Rusintia Armelia Nipar, NIM 2022020312. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, SK Cluster Supermarket Like a Diamond, Metode Cummins. Kita lanjut. Sejarah Cummins itu metode untuk mengelompokkan data pertama kali dikenalkan tahun 1956 sama Hugo Stenhouse, lalu dikembangkan di Stuart Lyot dan akhirnya populer setelah James McQueen mempublikasikannya tahun 1967. Sekarang Cummins sering dipakai karena cara kerjanya sederhana dan cepat. Cara kerja Cummins, langkah-langkahnya seperti 1. Tentukan mau bikin berapa kelompok. 2. Pilih titik awal sentroid secara acak. 3. Masukkan setiap data ke kelompok yang sentroidnya paling dekat. 4. Hitung ulang posisi sentroid tiap kelompok. 5. Ulangi langkah 3-4 sampai posisi sentroid nggak berubah lagi. Oke, tahapannya. 1. Pilih jumlah cluster. 2. Tentukan titik awal sentroid. 3. Hitung jarak data ke tiap sentroid. 4. Masukkan data ke cluster terdekat. 5. Update posisi sentroid. 6. Ulangi sampai hasilnya stabil. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya: 1. Mudah dipahami. 2. Cepat untuk data besar. 3. Cocok untuk data numerik. 4. Efisien pada dataset besar. Kekurangannya: 1. Harus tahu jumlah cluster di awal. 2. Hasil berbeda jika titik awal berbeda. 3. Kurang cocok untuk bentuk cluster rumit. 4. Sensitif terhadap data ekstrim. Baik, di sini kami akan menjelaskan dataset kuesioner menggunakan Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tiara Akila dengan NIRAM 2022020309 akan menjelaskan tentang data pertama dengan objek supermarket like a diamond. Jadi di sini saya sudah mengopi 100 dataset yang akan diolah dengan metode Cummins. 100 dataset ini akan diselesaikan dengan iterasi pertama. Yang pertama dilakukan adalah tentukan jumlah klaster. Kedua, menentukan sentroid atau titik pusat awal. Jadi saya mengambil 3 data secara acak dari dataset. Jadi sentroid yang saya ambil itu dataset pertama, dataset ke-50, dan dataset ke-100. Jadi dataset yang akan dijadikan sentroid itu sudah saya copy ke tabel ini. Selanjutnya, ketiga, menghitung jarak dengan Euclidean distance. Jadi 100 dataset itu sudah saya copy ke sini dengan masing-masing sentroidnya, lalu menghitung jarak data ke sentroid. Untuk sentroid pertama, cara mencarinya itu dengan SQRT. SQRT ini rumus untuk mencari akar kuadrat yang bernilai positif. Sama dengan SQRT dataset pertama dikurang sentroid pertama dipangkat 2. Dataset pertama dikurang sentroid pertama dipangkat 2. Jadi data ini yang akan dikurang dan ditambah untuk sentroid pertama. Untuk sentroid kedua, SQRT dataset pertama dikurang sentroid kedua dipangkat 2. Sentroid keduanya itu ada di dataset ke-50. Jadi dikurangnya itu dengan dataset ke-50. Tidak lupa untuk sentroidnya itu dikunci agar bisa mendapatkan hingga 100 dataset. Untuk dataset ketiga, dataset pertama, SQRT, dataset pertama dikurang sentroid ketiga dipangkat 2. Sentroid ketiganya itu ada di dataset ke-100. Tidak lupa untuk dikunci agar bisa mendapatkan data hingga ke 100 dengan cara ditarik saja.
dari dataset pertama hingga dataset ke-100. Setelah mendapatkan hingga 100 dataset, selanjutnya kita membuat tabel rekapitulasi hasil perhitungan iterasi pertama. 100 dataset ini kita buat tabelnya, tinggal di copy saja, lalu kita tambahkan tabel DC1, DC2, DC3 dari tabel jarak data ke Centroid tadi. DC1 jarak ke Centroid 1, DC2 ke Centroid 2, DC3 ke Centroid 3. Lalu kita tentukan klasternya. Dari DC1, 2, dan 3 itu tentukan klasternya dengan aturan. Jika DC1 lebih kecil dari DC2 dan DC1 lebih kecil dari DC3, maka klaster 1. Jika DC2 lebih kecil dari DC1 dan DC2 lebih kecil dari DC3, maka klaster 2. Jika DC3 lebih kecil dari DC1 dan DC3 lebih kecil dari DC2, maka klaster 3. Jadi, antara DC1, 2, dan 3, nilai terkecil itulah klasternya. Seperti contoh, dataset nomor 1 ini. Data terkecil dari ketiga ini adalah di DC1, maka klaster 1. Buat hingga 100 dataset. Setelah ditentukan hingga 100 dataset, selanjutnya kita lanjut ke iterasi kedua. Pencarian nilai sentroid baru pada iterasi kedua diperoleh dari nilai rata-rata penjumlahan anggota masing-masing klaster setelah dibagi dengan jumlah anggota masing-masing klaster. Jadi kita buat tabel masing-masing klaster. Klaster 1 ada tabelnya, klaster 2 ada tabelnya, klaster 3 juga begitu. Lalu kita mencari rata-rata dari masing-masing tabel tersebut dengan rumus average dataset pertama pada klaster 1 hingga dataset terakhir. Lalu dapatlah rata-ratanya. Dan untuk ke samping itu bisa ditarik. Begitu juga dengan klaster 2 maupun klaster 3. Setelah dapat nilai rata-ratanya, nilai rata-rata tersebut kita jadikan nilai sentroid. C1 itu nilai sentroid klaster 1 atau nilai rata-rata klaster 1, C2 nilai rata-rata klaster 2, C3 nilai rata-rata klaster 3. Setelah itu, kita kembali menghitung jarak data ke sentroidnya dengan yang rumus yang sama seperti yang tadi, SQRT dataset pertama dikurang sentroid pertama yang ada di C1 lalu dipangkat 2. Begitu hingga 100 dataset. Sentroid 2 dataset SQRT dataset pertama dikurang sentroid kedua yang ada di C2 lalu dipangkat 2. Begitu juga dengan sentroid ketiga. Dataset pertama dikurang sentroid ketiga yang ada di C3 lalu dipangkat 2. Cari hingga 100 dataset. Setelah itu, kita kembali membuat tabel rekapitulasinya hasil perhitungan iterasi kedua dengan menambahkan DC1, DC2, dan DC3 sama seperti yang sebelumnya. Kita tentukan kembali klasternya. Dengan aturan yang sama pula, klaster yang terkecil itulah klasternya. Setelah ditentukan hingga 3 dataset, hingga 100 dataset, kita lanjut ke iterasi ketiga. Dengan 100 dataset itu, kita buat masing-masing klasternya. Seperti yang tadi, lalu mencari rata-ratanya dengan rumus yang sama, yaitu average. Dataset pertama hingga dataset terakhir yang ada di klaster 1. Buat rata-ratanya itu hingga ke semua klaster 1, klaster 2, maupun klaster 3. Setelah kita dapat rata-ratanya, saya mengambil kesimpulan bahwa iterasi dihentikan pada iterasi kedua saja, karena pada iterasi ketiga tidak terdapat perubahan rata-rata masing-masing sentroid 1, 2, dan 3. Atau dengan kata lain, keanggotaan klaster yang ditemukan sama dengan hasil pada iterasi sebelumnya. Jadi, iterasi ketiga ini hasil rata-ratanya itu sama dengan iterasi kedua. Jadi, iterasinya kita hentikan saja. Setelah iterasi dihentikan, kita dapat menentukan anggota tiap klaster. Klaster 1 kita tinggal copy nama-namanya, klaster 2 juga begitu, dan klaster 3 juga begitu. Setelah itu,
Klaster 1 berisi konsumen yang nilainya 1,46 sampai dengan 2,00. Klaster 2 1,50 sampai 3,31 atau sedang. Sedangkan klaster 3 berisi 1,58 sampai dengan 3,47 atau digolongkan ke tinggi. Rekomendasi keputusan. Sebaiknya dilakukan program khusus untuk klaster 1. Untuk klaster 2, terapkan program keanggotaan agar bisa naik ke tingkat tinggi. Untuk klaster 3, pertahankan program loyalitas VIP agar konsumen tetap setia. Sekian penjelasan dari saya tentang supermarket like a diamond metode Cummins. Yang kedua, kami akan melanjutkan menjelaskan tentang dataset kuesioner menggunakan Google Colab. Berikut penjelasannya. Saya Salsania Fadisa Ginting dengan NIREM 2022020269 akan melanjutkan presentasi. Di sini setelah mendapatkan hasil dari data Excel, maka dilanjutkan ke Google Colab. Untuk codingannya, kami meminta bantuan dengan menggunakan AI untuk memastikan file Excel tersebut benar. Di sini udah ada codingnya dan mulai untuk dijalankan. Berikut hasil dari respon Google Colab. Di sini ada diagram distribusi usia responded. Pada usia 17 sampai 21 tahun, maka jumlah responnya 70. Dan pada usia 22 sampai 30 tahun, maka responnya di antara 10 sampai 20. Lalu pada usia 30 sampai 50 tahun, jumlah responnya yaitu kurang dari 10. Dan dilanjutkan usia lebih dari 51 tahun, yaitu jumlah responnya sekitar 9. Lalu masuk ke distribusi jenis kelamin responded. Di sini jenis kelamin laki-laki yaitu jumlahnya 40 dan yang perempuan jumlah responnya sekitar 50 sampai dengan 60. Selanjutnya masuk ke distribusi penghasilan responden. Pada penghasilan 500.000 sampai dengan 1 juta, jumlah respondennya 70 ke atas. Lalu pada penghasilan 1 juta sampai 3 juta, yaitu jumlah respondennya kurang dari 10. Pada penghasilan 3 juta sampai 7 juta, maka jumlah responnya sekitar 10 sampai 20. Dan pada jumlah penghasilan lebih besar dari 7 juta, maka jumlah penghasilannya 1. Itulah penjelasan dari penggunaan Google Colab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sabil Azhara dengan RIM 202.202.0338. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Saya akan melanjutkan isi kesimpulan dari dataset kuesioner. Kesimpulan yang dapat diambil dari data kuesioner tersebut adalah jumlah responder 100 orang, objek, konsumen, supermarket like a diamond. Yang pertama, jenis kelamin. Kode pertama, laki-laki. Kode kedua, perempuan. Perempuan mendominasi responden. Jumlah responder perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, menunjukkan bahwa mayoritas pembeli di supermarket ini adalah perempuan. Yang kedua, usia. Pertama, lebih kecil dari 17 tahun. Yang kedua, 17 tahun sampai 21 tahun. Yang ketiga, 22 sampai 30 tahun. Yang keempat, 30 sampai 50 tahun. Yang kelima, lebih besar dari 51 tahun. Usia terbanyak berada pada kelompok 17 sampai 21 tahun atau di kode 2. Diikuti usia 22 sampai 30 tahun atau kode 3. Ini berarti mayoritas pelanggan adalah remaja akhir dan dewasa muda. Yang ketiga, penghasilan. Pertama, lebih kecil dari 500.000, kedua 500.000 sampai 1 juta, yang ketiga 1 sampai 3 juta, yang keempat 3 juta sampai 7 juta, yang kelima lebih besar dari 7 juta. Mayoritas responden memiliki penghasilan 500.000 sampai 1 juta atau di kode kedua, yang mengidentifikasikan banyak pelanggan berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, atau pekerja dengan pendapatan rendah hingga menengah.
Yang keempat, intensitas belanja. Pertama, sangat sering, kedua, sering, ketiga, sedang, keempat, jarang, kelima, jarang sekali. Sebagian besar pelanggan berada pada kategori sering atau di kode kedua, dan sedang atau di kode ketiga. Artinya, kunjungan rutin masih cukup tinggi. 5. Status pekerjaan. Pertama, pelajar, kedua, mahasiswa, ketiga, PNS, keempat, wira swasta, kelima, lainnya. Kategori mahasiswa di kode kedua mendominasi, diikuti pelajar di kode pertama. Ini selaras dengan distribusi usia yang didominasi oleh kelompok muda. Keenam, nilai struk transaksi. Pertama, lebih kecil dari 20.000, kedua 20.000 sampai 50.000, ketiga 50.000 sampai 100.000, keempat 100 sampai 250.000, kelima lebih besar dari 250.000. Sebagian besar belanja berada di kisaran 20 sampai 50.000 atau di kode kedua, dan 50.000 sampai 100.000 atau di kode ketiga, menandakan rata-rata pembelian bukan dalam jumlah besar. 7. Gambaran umum. Yang pertama, target konsumen utama supermarket ini adalah perempuan usia 17 sampai 30 tahun dengan penghasilan rendah menengah, sebagian besar mahasiswa atau pelajar. Yang kedua, frekuensi belanja. Relatif sering, namun nilai transaksi cenderung kecil hingga sedang. Yang ketiga, strategi promosi dan produk sebaliknya diarahkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan segmen anak muda. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.